Selamat pagi, selamat datang di sekolah Kristen Yusuf, yaitu SMA Kristen Yusuf. Selamat bergabung kembali di kelas Entrepreneurship. Ya, materi pertama kita akan mempelajari tentang Schoolpreneurship. Kita akan belajar kenapa sih harus entrepreneurship. Ya, kita akan belajar sama-sama. Ya, pertama kenapa sih harus entrepreneurship? Yang pertama adalah jumlah penduduk di Indonesia itu selalu mengalami peningkatan. Khususnya di Indonesia itu kita ada peringkat keempat, ya. Sekali lagi peringkat keempat di Indonesia. Yang pertama siapa? Tiongkok, ya. Kedua India, yang ketiga adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu hal ini yang mendukung gitu ya. Kenapa? Pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat, ya. Tetapi lapangan pekerjaan atau perusahaan-perusahaan itu mencari karyawan itu semakin sempit. Oleh karena itu nggak seimbang gitu ya. Makalah jumlah entrepreneur di Indonesia itu akibatnya makin lama makin rendah gitu ya, sangat rendah. Berapa? 0,24% di Indonesia. Jadi otomatis entrepreneurship itu harus dicetak, atau entrepreneur harus dicetak apa? Melalui proses pendidikan. Oleh karena itu SMA Kristen Yusuf hadir ya, khususnya mengembangkan mata pelajaran entrepreneurship. Jadi kenapa harus entrepreneurship? Yang pertama kita harus punya berpikir entrepreneurial mindset atau berpikir entrepreneur. Yang kedua, kenapa? Karena lahir era ekonomi kreatif saat ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mindset seorang entrepreneur atau entrepreneurial mindset. Kenapa? Kita lihat ya, masa depan ya adalah masa di mana orang akan berpikir out of the box. Sekali lagi, masa depan adalah masa di mana orang berpikir out of the box. Oleh karena itu, tidak lagi berkutat pada satu cara atau satu tempat saja. Ya. Jadi, nantinya kita mencoba berbagai cara, berbagai alternatif baru ya untuk menyatukan berbagai pengetahuan. Ya, sekali lagi masa depan adalah masa di mana orang akan berpikir out of the box, tidak lagi pada satu cara. Contohnya kita lihat, kalau misalkan kita buka pintu, kita mungkin pakai satu cara, yaitu menggunakan kunci. Tetapi saat zaman sekarang, kita sudah bisa menggunakan remote. Ya, ketika misalkan kita lagi naik mobil gitu ya, pagar biasa dibuka oleh pembantu ya, mbak gitu ya. Tetapi sekarang mungkin kita bisa buka sendiri dengan menggunakan remote dari jarak jauh. Oleh karena itu sekarang manusia harus kreatif. Jadi kalau kita punya masalah, sekali lagi, kalau kita punya masalah, jika kita berpikir dengan cara konvensional atau jadul, kita akan tertinggal. Ya, sekali lagi, kalau kita berpikir dengan cara yang sama atau berpikir cara yang jadul, konvensional, itu akan tertinggal. Nah, makanya muncul tokoh namanya Howard Gardner ini, ya. Howard Gardner ini menulis buku yang berjudul Five Minds for the Future. Artinya cara berpikir untuk menghadapi masa depan. Jadi kita harus punya 5 cara berpikir ini. Apa aja? Kita catat ya. Yang pertama ada disipliner, ya. Disipliner. Yang kedua adalah sintesis. Nah, yang ketiga adalah kreasi. Yang keempat, penghargaan. Yang kelima adalah etis. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Nah, berpikir disipliner. Apa sih cara berpikir disipliner? Cara berpikir disipliner adalah suatu cara berpikir sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi keahliannya. Sekali lagi, cara berpikir disipliner adalah suatu cara berpikir yang sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi keahliannya. Ya. Jadi di masa depan, setidaknya setiap orang harus menguasai satu disiplin ilmu yang menjadi andalan dia. Setiap orang harus menguasai satu disiplin ilmu yang menjadi andalan dia. Ya, at least one way of thinking. Ya, jadi cara berpikir ini dipelajari di bangku sekolah dan kuliah. Ya, itu yang pertama. Misalkan contohnya kita punya disiplin ilmunya adalah bahasa. Kita jago bahasa Mandarin misalkan, bahasa Jepang. Minimal at least one, ya, satu disiplin ilmu. Atau kita jago seni, misalkan kita jago main gitar, jago main piano gitu ya. Nah, teknologi misalkan, atau matematika, sains, banyak ya disiplin ilmu yang bisa kita pelajari. At least one
way of thinking. This satu ya, minimal satu kita harus punya andalan. Andalan kita apa? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cara berpikir yang kedua adalah sintesis ya. Sintesis. Cara berpikir sintesis ini adalah cara berpikir untuk apa? Menggabungkan. Ya, sekali lagi, cara berpikir untuk menggabungkan berbagai macam ilmu. Ya, menggabungkan berbagai macam ilmu, menyampaikan kembali ya kepada masyarakat, kepada orang-orang. Itu sintesis. Cara berpikir kita adalah menggabungkan ya berbagai macam ilmu, misalkan bahasa, misalkan tadi seni gitu ya, misalkan tadi teknologi, matematika, sains. Itu bermacam-macam ilmu kita gabungkan, kemudian apa? Kita sampaikan kembali ya kepada masyarakat. Jadi apa yang kita pelajari tidak mampu menjawab semuanya persoalan solusi dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi oleh karena itu ya, dengan berpikir sintesis kita akan menemukan hal-hal yang baru ya, yang tidak terduga sebelumnya. Jadi yang pertama adalah disipliner, yang kedua adalah sintesis. Dan yang ketiga ya, cara berpikir kreasi ya. Berpikir kreasi. Jadi cara berpikir kreasi ini adalah cara berpikir untuk apa? Menemukan jawaban dari suatu masalah yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi menemukan jawaban, sekali lagi, dari suatu masalah yang tidak kita tahu sebelumnya. Jadi yang pertama adalah kita kumpulkan masalah-masalah. Ada masalah apa sih? Ada masalah apa sih? Gitu ya. Kita kumpulkan informasi. Kita kumpulkan informasi yang kedua. Ya. Kemudian apa lagi? Jadi di akhir proses ini akan dihasilkan jawaban baru. Jadi ketika ada masalah, ada informasi, ada jawaban baru, ya, yang merupakan hasil dari pemecahan masalah. Dan hal ini akan mengantarkan manusia itu menciptakan tren ya, atau viral saat ini. Maka muncul viral misalkan Milo gitu kan, atau Indomie apa gitu ya. Nah itu viral. Nah itu ada masalah, ada informasi, kemudian dipecahkan, hasilnya akan menciptakan tren atau viral. Dan yang keempat, respect atau penghargaan. Respectful ya. Cara berpikir penghargaan adalah cara berpikir ini untuk apa? Menerima ya, menghormati. Penghargaan ya, menerima, menghormati perbedaan dan mencoba apa? Memahami orang lain. Untuk apa? Serta berinteraksi ya dengan orang-orang lain. Nah, cara berpikir inilah yang akan menumbuhkan penghargaan yang tinggi terhadap perbedaan. Dan yang terakhir, ya, berpikir yang terakhir adalah etis. Ya. Cara berpikir etis adalah cara berpikir yang sesuai dengan nilai, norma atau moral yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Setiap kota pasti berbeda-beda. Di Jakarta berbeda dengan nilai moralnya, atau mungkin yang di luar kota, Batam misalkan, ya, berbeda ya dengan nilai moral, ya. Jadi cara berpikir tersebut adalah cara berpikir seorang entrepreneur ya yang produktif, menghasilkan terobosan ya, bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi 5 berpikir inilah yang harus dimiliki seorang entrepreneur ya. Jadi yang pertama itu dari mindset seorang entrepreneurial. Nah, yang kedua adalah munculnya lahirnya era ekonomi kreatif. Nah, evolusi zaman, kita pernah kenal evolusi zaman yang dulu gitu ya, kakek nenek kita mungkin hidup di dalam pertanian, sawah gitu ya. Kalau dia mau makan dia harus berkebun atau bercocok tanam gitu ya, sawah gitu ya, padi dan segala macam. Gitu, itu era pertanian. Muncul masuk ke era industri di mana banyak bangunan gedung-gedung bertingkat gitu ya, ada pabrik-pabrik muncul. Ya, muncul gedung-gedung bertingkat pencakar langit katanya, kata orang gitu ya. Dan yang ketiga lahir zaman sekarang nih, era apa? Informasi dan komunikasi. Ya, ada internet, kita mau nggak mau ketemu lagi di Zoom ini, gitu ya, di video pembelajaran ini. Internet, email, laptop, WA, Skype, mungkin Zoom, Google Meet, Google Classroom, semua era informasi dan komunikasi. Jadi seluruh sektor ekonomi terpaksa berpikir kreatif. Ya, kantor harus terpaksa gitu ya, berpikir bagaimana caranya gitu ya, supaya kreatif. Hotel gitu ya, yang mau nggak mau harus tutup gitu kan sementara. Restoran ya,
sekolah mau nggak mau harus melakukan pembelajaran online. Jadi ekonomi kreatif adalah cara untuk mewujudkan semangat untuk bisa apa? Bertahan hidup. Melalui apa? Menciptakan iklim ekonomi yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang tidak terbatas. Sekali lagi, ekonomi kreatif adalah cara mewujudkan semangat untuk apa? Bertahan hidup. Ya, melalui apa? Menciptakan iklim ekonomi yang berdaya saing, ya, memiliki cadangan sumber daya yang tidak terbatas. Gara-gara COVID nih, semua work from home, semua study from home, SFH, ya, WFH. Nah, terpaksa semua sektor ekonomi berpikir kreatif, bagaimana dia menciptakan ya online learning gitu ya, kerja online gitu ya, semua hotel juga sama. Harus berpikir kreatif, terpaksa gitu ya. Nah, muncullah ide, talentanya muncul keluar. Ya ada kalau kita ke mall gitu ya sekarang, lift bisa sensor ya, nggak perlu ditekan lagi, semua sensor gitu ya. Talenta kreatif muncul semua, kreativitas itu muncul. Jadi apa itu entrepreneurship? Ya, di sesi pertama kita akan pelajari apa itu entrepreneurship. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis. Ya, berarti entreprendre. Tulisannya entrepren, P-R-E-N-D-R-E, ya, D-R-E. Nah, bahasa Perancis entrepreneur artinya ada entre artinya antara, ya. Prende artinya mengambil, untuk mengambil. Jadi kalau digabung, entrepreneur adalah orang yang berani mengambil resiko, ya, dengan apa? Kesulitan yang berat dan memulai sesuatu yang baru. Sekali lagi, entrepreneur adalah orang yang berani mengambil resiko, apa? Dengan mengambil kesulitan-kesulitan yang berat, ya, memulai sesuatu yang baru. Itu disebut dengan entrepreneur, ya. Jadi perbedaan kata, ya, entrepreneur dengan entrepreneurship dengan entrepreneurial, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama adalah entrepreneur. Kalau entrepreneur, neur, adalah orang atau individu yang melakukan perubahan, ya, orang yang melakukan perubahan. Jadi kalau saya, ya, melakukan perubahan, gitu ya, itu disebut dengan entrepreneur. Kalau entrepreneurship apa? Entrepreneurship pakai ship, pakai SHIP, ya. Mata pelajaran kita adalah entrepreneurship, itu proses atau kemampuan orang. Jadi kemampuan orang untuk apa? Mengubah ide, ya, mengubah ide ke dalam tindakan, ya. Jadi ide kita, pikiran, ke dalam tindakan real. Melalui apa? Kreativitas dan inovasi. Melalui kreativitas dan inovasi. Nah, kata ketiga, entrepreneurial. Ya, entrepreneurial. Real, ya, pakai RIAL. Itu adalah sikap, ya, keterampilan, perilaku, ya, dalam melakukan perubahan. Sikap, keterampilan, perilaku, melakukan perubahan. Ya, oke. Itu perbedaan kata doang. Entrepreneur, entrepreneurship, dan juga entrepreneurial. Jadi saya simpulkan, entrepreneur adalah orang, entrepreneurship adalah proses, entrepreneurial sikap, perilaku, keterampilan. Itu hanya perbedaan kata, ya. Jadi entrepreneur tadi, ya, orang yang mampu menciptakan tadi nilai tambah, value terhadap sumber daya melalui proses berpikir kreatif, ya, berpikir kreatif dan melakukan inovasi, doing new things. Oke, itu sesi yang pertama. Jadi kita akan sama-sama mempelajari apa itu entrepreneurial. Kita akan masuk ke dalam Zoom, ya. Kita akan sesi tanya jawab. Nanti kita akan lebih jelas lagi membahas tentang materi tersebut. Oke, selamat pagi. Salam entrepreneur.